Selamat datang di channel YouTube Timothy Moham. Hari ini, kita akan membahas salah satu topik yang paling mendasar, tapi juga paling sering disalahpahami dalam iman kita, yaitu, apa sih sebenarnya hakikat kasih Allah itu? Yuk kita bedah bersama. Oke, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan kupas tuntas topik ini secara sistematis. Kita mulai dari hakikat kasih ilahi itu sendiri, lalu bagaimana kasih itu nyambung dengan kekudusan dan keadilan, sampai nanti kita akan lihat koreksi penting untuk gereja zaman sekarang. Tujuannya satu, supaya kita paham kasihnya itu jauh lebih dalam dari sekedar perasaan. Oke, kita masuk bagian pertama, hakikat kasih ilahi. Kita kan sering banget dengar kalimat, Allah adalah kasih. Tapi, apa sih artinya? Ternyata ini bukan cuma salah satu dari banyak sifatnya loh, tapi ini adalah esensinya. Mari kita gali lebih dalam. Nah, Alkitab di sini membuat sebuah pernyataan yang, luar biasa. Coba perhatikan baik-baik. Ayat ini nggak bilang Allah memiliki kasih, tapi Allah adalah kasih. Kelihatannya beda tipis ya kan? Tapi dampaknya itu raksasa. Ini artinya kasih itu bukan sekedar sesuatu yang Allah lakukan, tapi kasih itu ya dirinya sendiri. Itulah inti dari siapa dia. Untuk benar-benar paham, kita harus lihat kata aslinya dalam bahasa Yunani, agape. Ini bukan cinta romantis atau persahabatan biasa. Ini adalah kasih di level yang sangat sekali berbeda. Kasih yang gak didasarkan pada kelayakan si penerima. Kasih manusia kan biasanya bilang, aku cinta kamu karena kamu baik, kamu cantik. Tapi agape bilang, aku mengasihimu walaupun kamu berdosa, walaupun kamu menyakitiku. Wow, ini kasih yang revolusioner. Hal ini membawa kita ke sebuah konsep teologi yang penting banget, namanya kesederhanaan ilahi atau divine simplicity. Gampangnya begini, Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian yang terpisah. Jadi kasihnya, keadilannya, kekudusannya, itu bukan komponen-komponen yang bisa dipisah-pisah. Semuanya itu satu dan utuh. Kenapa ini krusial? Karena ini artinya, kasih Allah tidak akan pernah bertentangan dengan keadilannya. Keduanya bekerja sama dalam harmoni yang sempurna. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, kasih yang kudus dan adil. Kalau kasih dan keadilan Allah itu satu, gimana dong wujud nyatanya? Yuk kita lihat bagaimana kasihnya itu sama sekali nggak kompromi sama yang namanya dosa. Disinilah seringkali terjadi kesalahpahaman besar. Banyak yang berpikir, kasih Allah itu artinya toleran sama dosa. Justru sebaliknya, karena dia kudus, kasihnya itu memanggil kita untuk juga menjadi kudus. Jadi, kasihnya itu bukan lampu hijau untuk kita terus-terusan berbuat dosa, tapi sebuah undangan untuk keluar dari kegelapan dosa itu. Jadi, kita lihat ini seperti dua sisi dari satu koin yang sama, gak bisa dipisahkan. Di satu sisi ada kemurahannya yang luar biasa bagi mereka yang bertobat. Tapi di sisi lain, ada juga ketegasannya, penghakiman yang keras bagi dosa yang tidak ditinggalkan. Dan ini yang penting, dua-duanya ini, kemurahan dan ketegasan, adalah wujud dari kasihnya yang kudus dan adil. Dan puncaknya di mana? Tentu saja di kayu salib. Di sanalah kita melihat kasih dan keadilan bertemu dengan cara yang paling dahsyat. Kasih Allah secara luar biasa menyelamatkan kita, orang-orang berdosa yang gak layak. Tapi pada saat yang bersamaan, keadilan Allah menghukum dosa itu sampai tuntas melalui Kristus. Allah gak cuma maafin terus lupa, dia membayarnya lunas. Ini sebuah misteri yang agung. Pembahasan ini membawa kita ke sebuah aspek dari kasih Allah yang seringkali sengaja dihindari dalam pengajaran modern, yaitu disiplinnya. Alkitab memberikan kita perspektif yang mungkin terasa aneh bagi kita. Disiplin dari Tuhan itu bukan tanda penolakan, malah sebaliknya, itu adalah bukti kasihnya dan bukti bahwa kita ini anak-anaknya. Coba bayangkan, orang tua mana yang baik yang membiarkan anaknya terus-menerus melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri? Pasti nggak ada kan? Ini memaksa kita untuk bertanya satu hal yang sangat penting. Apakah tujuan kasih Allah itu untuk memanjakan kita? Kalau kasihnya cuma bikin kita nyaman dalam dosa dan kelemahan, itu bukan kasih sejati. Karena kasih sejati itu selalu bertujuan untuk membentuk karakter kita dan mendatangkan kebaikan yang kekal. Jadi tujuannya itu bukan hukuman demi hukuman, bukan. Tujuannya adalah koreksi yang penuh kasih untuk membentuk kita. Kata Yunani yang dipakai di sini, paidewo, artinya itu mendidik dan melatih. Jadi disiplin Tuhan adalah bagian integral dari proses kasihnya yang mendewasakan kita. Oke, bagian keempat.
Kasih menuntut ketaatan. Nah, setelah kita paham bahwa kasihnya itu kudus, adil, dan bahkan mendidik, lalu apa respon yang seharusnya keluar dari diri kita? Jawabannya jelas, ketaatan. Yesus sendiri menjelaskannya dengan sangat gamblang. Bukti nyata kita mengasihi Dia adalah saat kita menaati perintahnya. Tapi, jangan sampai salah paham ya, ini bukan berarti kita berusaha mendapatkan kasih-Nya dengan berbuat baik. Bukan. Sebaliknya, ketaatan itu adalah respons yang alami, buah yang otomatis tumbuh dari hati yang sudah lebih dulu dipenuhi oleh kasih karunia-Nya. Ini bukan tentang legalisme yang kaku dan dingin. Bukan sama sekali. Dalam teologi, ini disebut ketaatan yang mengalir dari anugerah. Artinya apa? Kita taat bukan karena terpaksa, bukan karena takut hukuman, tapi karena hati kita meluap dengan rasa syukur dan sukacita atas kasih-Nya yang luar biasa itu. Nah, sekarang mari kita hadapi langsung salah satu pemahaman keliru terbesar tentang kasih Allah yang sangat-sangat umum di gereja zaman sekarang. Pernyataan ini adalah contoh sempurna dari setengah kebenaran. Dan seringkali setengah kebenaran itu lebih berbahaya dari kebohongan total. Benar, Allah menerima kita apa adanya. Tapi kalau kita berhenti di situ, kita membuang bagian Injil yang paling berkuasa, yaitu bagian transformasinya. Gambar utuh yang Alkitab berikan adalah seperti ini. Ya, Allah menerima kita saat kita masih hancur berantakan dalam dosa. Tentu. Tapi kasih-Nya adalah kekuatan yang aktif bekerja untuk mengubah kita. Kasih-Nya nggak diam saja melihat dosa kita, tapi justru membebaskan kita dari cengkraman dosa itu. Jadi, inilah kuncinya. Kehidupan yang diubahkan adalah bukti bahwa seseorang sudah benar-benar mengalami kasih Allah yang menyelamatkan. Kalau nggak ada perubahan sama sekali, kita perlu bertanya, apakah kasih karunia itu sudah benar-benar diterima dan dialami? Oke, kita sampai di bagian terakhir, intisari kasih sejati. Setelah kita lihat semua aspek ini, mari kita rangkum menjadi sebuah kesimpulan teologis yang utuh tentang seperti apa sih sebenarnya wajah kasih Allah menurut Alkitab. Inilah potret lengkap dari kasih Allah. Kasih yang kudus, adil, mendidik, benar, menuntut respons, dan mengubah hidup. Intinya begini, kasih Allah menyelamatkan kita dari dosa kita, bukan menyelamatkan kita untuk tetap nyaman di dalam dosa kita. Ini adalah kasih yang jauh lebih agung dan perkasa daripada sekedar perasaan hangat sesaat. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan reflektif yang harus kita tanyakan pada diri sendiri dan juga pada gereja kita. Jika kasih yang kita beritakan itu ternyata tidak menantang dosa, tidak menuntut kekudusan, dan pada akhirnya tidak mengubah hidup seseorang, apakah yang kita beritakan itu benar-benar kasih Allah yang sejati menurut Alkitab? Jika pengajaran ini memberkati Anda dan membuka pemahaman Anda tentang firman Tuhan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Timothy Moham, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan pembahasan ini kepada orang-orang yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan harus terus diberitakan agar semakin banyak orang keluar dari kebutaan rohani dan hidup dalam terang Kristus. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.